Halo guys, nggak kerasa nih kalau garapan kita yang ini akhirnya tuh mentok kayak biasanya. Kita tuh baru lanjut kalau kapternya agak banyak supaya durasinya nggak gantung lagi. Terima kasih yang udah nonton garapan kita yang ini sampai mentok. Semoga garapan berikutnya tuh lebih mantep lagi. Nah seperti biasa, hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Baik kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita, Jenderal Licik paling manipulatif, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kami yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 40. Di video sebelumnya, Lee Kyung tuh baru aja keluar dari dungeon kelas mythic bernama Sea of Dimension. Di sana, Lee Kyung tuh nggak mendeteksi bahaya apapun, tapi ternyata Mind's Eye Lee Kyung kayaknya lagi error. Cho Hyejin memberi laporan pada Lee Kyung kalau di dungeon kemarin, dia tuh ngelihat entitas mencurigakan dan terlihat berbahaya. Entitas ini itu ternyata bernama Outer Gods. Dan ternyata mereka tuh pernah melawan Kim Hyung Sun di kehidupan pertama Kim Hyung Sun. Di momen Outer God udah muncul, Kim Hyung Sun tahu kalau keadaan benua jelas dalam bahaya besar. Makanya Kim Hyung Sun tuh langsung aja mengajak Lee Kyung untuk bicara empat mata. Dalam pembicaraan ini guys, Kim Hyung Sun tuh langsung mengakui kalau dia tuh adalah seorang regresor. Pengakuan mengejutkan ini dilakukan Kim Hyung Sun karena dia tuh tahu bakal ada perang besar yang terjadi dalam waktu dekat, yaitu invasi dari Outer Gods. Kim Hyung Sun bilang kalau mereka tuh cuma punya sedikit waktu untuk menyiapkan perang yang akan terjadi melawan para Outer Gods. Salah satu persiapan yang dibutuhkan itu adalah mencari Holy Sword Hero atau pahlawan sebenarnya dari benua tersebut. Siapa sangka sih kalau pahlawan yang sebenarnya tuh ternyata bukan Kim Hyung Sun, melainkan masih ada orang lain. Nah sayangnya proses mencari pahlawan benua ini kayaknya nggak gampang deh, karena ternyata nih guys, Benigor tuh blunder lagi. Dewi tolol ini ternyata tuh udah ngejual Holy Sword yang harusnya jadi senjata pamungkas dari sang pahlawan. Gawatnya lagi, Holy Sword itu tuh malah jatuh ke karakter baru yang kayaknya sih kuat banget ya. Di sini Lee Kyung pasti udah mau ngegampar Benigor karena kok ada si Dewi yang malah blunder melulu. Setelah semua yang terjadi, beberapa hari kemudian keadaan penting juga terjadi nih di Vatikan. Pria yang paling sesat bakal dieksekusi di depan publik. Ya siapa lagi kalau bukan Jin Chung. Mau dilihat berapa kali pun sih perasaannya emang lumayan nyesek ya. Lihat pria kayak Jin Chung ini difitnah sampai dieksekusi depan publik. Mana eksekusinya kejam banget lagi. Karena Jin Chung tuh guys, itu sampai dilempari dan disoraki sebagai pemanggil iblis. Ya Jin Chung jelas terluka, kan dia tuh nggak pernah loh manggil iblis. Jin Chung tentu saja kesal, apalagi dia tuh di sana melihat Lee Kyung yang duduk tenang banget dengan wajah menyebalkan. Tapi Jin Chung juga tahu kalau ini tuh adalah pilihannya sendiri. Jin Chung tuh lebih memilih kan buat dieksekusi asal anak buahnya bisa selamat. Jadi di sini Jin Chung tuh cuma bisa sumpah serapah dan bilang kalau emang ada kehidupan berikutnya, maka Jin Chung tuh bakal ngakhirin Lee Kyung tanpa basa-basi. Ya untuk sekarang sih itu cuma omon-omon doang ya. Dalam sekejap nih Jin Chung langsung dieksekusi di depan publik. Di sini ada banyak ekspresi yang terlihat. Ada yang senang karena Jin Chung si pemanggil iblis telah menghilang, tapi ada juga yang meneteskan air mata dan bilang bakal membalaskan dendam Jin Chung. Nah setelah eksekusi selesai nih, Lee Kyung itu kembali ke Lindell. Di sini Lee Kyung masih penasaran dengan item yang dia dapatkan di Sea of Dimension. Item ini tuh sampai sekarang enggak memperlihatkan efeknya pada Lee Kyung. Nah di tengah gumaman Lee Kyung nih, Lee Kyung kemudian disapa oleh Lee Ji-hye. Dalam pembicaraan Lee Kyung dan Ji-hye tuh menanyakan tentang keputusan Lee Kyung menyetujui eksekusi Jin Chung. Padahal Ji-hye tuh inget banget kalau Lee
Qiong pernah bilang kalau Li Qiong tuh cuma berencana memenjarakan Jin Chung doang. Li Qiong bilang nih kalau dia ternyata berubah pikiran dan sekarang enggak butuh Jin Chung lagi. Jadi daripada Jin Chung buat masalah di kemudian hari, ya mending dieksekusi aja menurut Li Qiong. Dalam kepala Li Qiong, menghilangkan Jin Chung tuh emang efisien. Setelah pengakuan Kim Hyung Sun kalau Kim Hyung Sun seorang regresor, Li Qiong yakin banget nih kalau ramalan Kasaguna Yuno di mana Li Qiong bakal kena jebret sampai meninggal oleh Kim Hyung Sun enggak akan pernah terjadi. Jadi pilihan sekarang emang udah benar. Jin Chung tuh harus musnah aja. Ya meskipun Li Qiong sih sebenarnya nyesel juga ya. Orang jenius kayak Jin Chung pasti bisa berguna. Tapi karena emang susah dikendalikan, Li Qiong tuh enggak punya pilihan lain. Ini kondisinya kayak di suatu negara ya. Orang pinter tuh malah nggak disukai karena nggak nurut sama penguasa. Ada Li Qiong nyontoh pemerintah sana ya. Nah balik lagi guys ke ceritanya. Li Qiong juga tuh bilang ke Jihye, eksekusi Jin Chung nih efisien bagi Li Qiong karena semua kesalahan tentang hubungan Li Qiong dan para iblis tuh juga bisa langsung dilimpahkan pada Jin Chung. Jadi Li Qiong bisa aman dan Jin Chung kan udah meninggal. Jadi nggak masalah tuh Li Qiong nuduh Jin Chung melakukan semuanya yang berhubungan dengan iblis. Nah mengfitnah Jin Chung ini sih emang untung banget bagi Li Qiong ya. Li Qiong tuh bahkan kembali mendapatkan haknya sebagai kardinal kehormatan yang sangat suci. Jadi Li Qiong tuh sekarang menghilangkan ancaman sekaligus kekuasaannya kembali. Jihye yang dengar Li Qiong itu langsung mengakui kalau Li Qiong ini emang gila banget soal ngefitnah orang. Setelah membicarakan Jin Chung, Jihye kemudian menanyakan hal lain. Sampai kapan nih Li Qiong mau pura-pura amnesia? Li Qiong bilang kalau dia tuh bakal mengakhirinya hari ini. Li Qiong udah cukup istirahat berkat dogu dan juga acting amnesia ini. Katanya tuh bisa merugikan Li Qiong kalau perang mendatang melawan Outer Gods segera terjadi. Di tengah Li Qiong terus bicara dengan Jihye, seekor kucing kemudian tiba-tiba muncul di antara mereka. Jihye sih seneng banget ya. Meski Jihye ini liciknya minta ampun guys. Jihye tuh juga cewek normal yang suka banget dengan kucing lucu. Di lain sisi sih Li Qiong biasa aja ya. Li Qiong tuh bahkan nggak peduli dengan kucing tersebut. Tapi Li Qiong tuh tiba-tiba merasa aneh. Li Qiong tuh merasa kalau ada yang ngomong tentang Holy Sword di dekatnya. Saat Li Qiong sadar, itu tuh ternyata dari kucing hitam yang dia lihat. Nah Li Qiong nih kan udah sadar kalau ada yang gak beres dengan kucing tersebut. Jadi dia tuh nyuruh Jihye buat ke gedung guild duluan. Li Qiong menyuruh Jihye mengumpulkan semua orang lalu mengumumkan kalau Li Qiong tuh udah ingat semua hal. Jihye tentu aja bingung kenapa tiba-tiba Li Qiong mau pisah jalan. Li Qiong sih cuma beralasan ya kalau dia tuh cuma mau cari udara segar doang karena dia tiba-tiba merasa sesak. Ya karena Jihye emang percaya dengan Li Qiong, makanya Jihye tuh langsung pergi aja dari sana. Saat Jihye pergi nih, Li Qiong tuh tanpa basa-basi menanyakan identitas kucing yang ada di dekatnya. Li Qiong juga mempertanyakan dari mana kucing tersebut tahu kalau Li Qiong tuh sedang mencari Holy Sword. Kucingnya sih nggak banyak bacot ya, tapi langsung menggunakan sebuah sihir. Sihir si kucing tuh tiba-tiba ngebuat Li Qiong pusing dan kemudian enggak sadarkan diri. Saat Li Qiong sadar, Li Qiong tuh udah berada di sebuah subspace yang sangat asing. Li Qiong melihat kucing yang tadi bersamanya sekaligus pemilik si kucing. Pemilik kucingnya sih ternyata karakter Bohai kemarin guys. Wanita ini tuh kemudian memperkenalkan dirinya nih. Kalau dia itu bernama Lucifer, salah satu dari Seven Archdemons of Hell. Di sini, iblis kok bisa ya sebohai ini? Kalau iblis gini semua sih, wibu jomblo bisa jadi seneng kalau masuk neraka. Nah Li Qiong tentu aja shock. Pertama kali Li Qiong dengar nama Lucifer kan dari Belial. Nah dalam sekejap Li Qiong makin shock karena pikirannya tuh ternyata bisa dibaca oleh Lucifer. Lucifer nih tertawa dan memanggil Belial dengan sebutan bocah nakal. Makin bingung lah Li Qiong, kok iblis sekuat Belial tuh malah disebut sebagai bocah. Jadi udah jelas tuh Lucifer ini tuh jauh lebih kuat daripada Belial, apalagi Li Qiong. Nah di tengah perasaan Li Qiong yang campur aduk, Lucifer tuh mengulurkan tangannya. Lucifer
Lucifer bilang kalau dia tuh bahagia banget bisa bertemu dengan Lee Kyung, komandan para iblis yang sekarang punya title sebagai Sword of Demon. Lee Kyung tahu posisinya nih gawat banget, makanya Lee Kyung menundukkan kepalanya dan bilang dia tuh nggak enak kalau dipanggil komandan iblis. Jadi bos Lucifer nih santai aja bicaranya dengan Lee Kyung. Lee Kyung kemudian langsung menanyakan ada perlu apa Lucifer membawa Lee Kyung itu bertemu dengannya. Lucifer langsung aja bilang kalau dia tuh tentu aja mau melakukan hal menarik dengan Lee Kyung, yaitu membuat kesepakatan. Kesepakatan ini tuh bakal melibatkan barang yang paling diinginkan Lee Kyung, yaitu Holy Sword. Lucifer tuh kemudian memperlihatkan Holy Sword guys. Di sini tuh untuk pertama kali Lee Kyung melihat pedang tersebut. Pedangnya sih kelihatan aneh ya. Warnanya juga nggak bersinar cerah. Makanya Lee Kyung itu curiga dan menanyakan ini benar gak sih Holy Sword dan bukan Cursed Sword. Lucifer bilang kalau dia tuh bisa ngejamin warnanya doang yang beda tapi fungsinya itu masih oke. Ya Lee Kyung percaya aja lah. Kalaupun pedang ini berbahaya, Lee Kyung tuh merasa gak peduli-peduli amat. Kan bukan Lee Kyung yang mau pakai pedang tersebut. Jadi kalau nanti yang pakai tuh mau meninggal kayak mau kenapa-kenapa kayak Lee Kyung itu gak peduli. Jadi Lee Kyung itu merasa kalau dia cuma punya tugas buat ngambil pedangnya lalu pergi dari sana. Nah Lee Kyung itu sekarang menanyakan kesepakatan apa nih yang diinginkan oleh Lucifer. Lucifer bilang kalau dia tuh cuma punya satu syarat doang. Wah, mendengar hal ini Lee Kyung langsung memotong pembicaraan dan bilang enggak mungkin Lee Kyung menolak kalau cuma satu syarat doang. Apapun yang diminta sama Mbak Lucifer maka Lee Kyung akan langsung berikan. Di sini Lucifer tersenyum sih dan langsung bilang kalau dia tuh butuh satu hal yaitu Kim Hyung Sun. Wah, Lee Kyung langsung tertegun nih, kok bisa sih Lucifer malah tertarik dengan Kim Hyung Sun. Ini Kim Hyung Sun jackpot kah bisa main badminton sama iblis bohai kayak Lucifer? Lucifer itu senang banget dengan wajah membingungkan Lee Kyung. Lucifer bilang Lee Kyung tuh pasti kaget. Lucifer tahu nih kalau Lee Kyung gak mungkin menyerahkan Kim Hyung Sun. Makanya Lucifer bilang kalau gimana mereka bikin taruhan aja, pasti menarik tuh kalau ada taruhan antara Lee Kyung dan juga Lucifer. Lee Kyung makin bingung, taruhan apa lagi nih yang bisa dia lakukan dengan seorang iblis. Kayaknya sih Lee Kyung emang ditakdirkan ya berhubungan dengan iblis terus menerus. Udah jadi partner, jadi bos, sekarang malah jadi teman taruhan. Lucifer tuh tanpa basa-basi guys, langsung bilang kalau taruhannya bisa melibatkan artifak yang dimiliki oleh Lee Kyung. Artifak yang kemarin membuat Lee Kyung bingung, kemudian itu bergerak sendiri. Di sini Lee Kyung tahu nih dirinya dalam masalah. Artifaknya tuh ternyata baru mau memperlihatkan kegunaan jika Lee Kyung itu bertemu dengan Lucifer. Lee Kyung kemudian melihat dengan jelas nih spek item tersebut. Itemnya tuh bernama Legacy of Altanus dengan rank mythic. Efek dari artifak ini emang gila banget sih. Artifaknya tuh bisa mengabulkan satu permintaan apapun yang dimiliki oleh penggunanya. Tapi ada bayarannya, yaitu si pengguna bakal menghilang sepenuhnya setelah permintaan dikabulkan. Kekuatan OP ini juga dengan pertukaran yang emang gak kaleng-kaleng. Pokoknya tuh satu permintaan untuk satu nyawa. Lucifer langsung bilang nih kalau dia mau Lee Kyung memberikan liontin tersebut pada Kim Hyung Sun. Taruhannya itu adalah saat Lee Kyung nanti mati. Apa Kim Hyung Sun akan menggunakan liontin tersebut untuk menyelamatkan Lee Kyung atau tidak? Jadi pilihannya nih emang berat. Lee Kyung atau Kim Hyung Sun yang mati. Jadi dari taruhan ini, Lee Kyung tuh yakin bakal ada garis waktu kalau Lee Kyung gak bisa lagi bersama Kim Hyung Sun. Karena cuma salah satu dari mereka yang bisa hidup. Nah kalau Lee Kyung mau membawa pulang Holy Sword, maka Lee Kyung harus sepakat nih untuk memberikan liontin tersebut pada Kim Hyung Sun dan menjadi taruhan hidup mati antara Lee Kyung dan juga Lucifer. Lee Kyung itu jelas tertegun guys dengan taruhan yang diinginkan Lucifer. Namun sedetik kemudian kayak biasanya tuh Lee Kyung malah tersenyum. Lee Kyung tuh langsung menanyakan kenapa Lucifer mau melibatkan Kim Hyung Sun dalam taruhan mereka. Lucifer sih langsung jujur aja ya kalau dia tuh emang tertarik dengan jiwa Kim Hyung Sun udah
sejak lama. Di sini Lee Kyung menyimpulkan kalau kayaknya nih Lucifer punya hobi aneh, yaitu melihat pahlawan sekelas Kim Hyung Sun tersiksa terus. Ya di sini seperti biasanya tuh Lee Kyung bertindak arogan banget. Semua nih dalam rangka memanipulasi pilihan dari Lucifer. Lee Kyung itu bahkan bilang kalau kayaknya Lucifer salah deh mau bertaruh tentang nyawa Lee Kyung. Seakan-akan tuh Lee Kyung bakalan meninggal lebih dulu daripada Kim Hyung Sun. Lee Kyung mengaku nih di depan Lucifer kalau jiwanya tuh terikat dengan seekor naga. Jadi umur Lee Kyung tentu saja bisa hidup sama dengan naga tersebut atau sampai ribuan tahun. Jadi Lee Kyung bisa menyimpulkan kalau dia itu nggak akan pernah meninggal lebih dulu ketimbang Kim Hyung Sun. Pokoknya nih Lee Kyung pede banget, bahkan pede gila kalau dia tuh punya umur jauh lebih panjang daripada Kim Hyung Sun. Jadi Lee Kyung bilang taruhannya diubah aja, jangan melibatkan Kim Hyung Sun. Di sini kayaknya nih Lee Kyung salah besar. Lucifer tuh ternyata enggak keprovok buat ngeluarin Kim Hyung Sun dari perjanjian karena Lucifer itu juga pede banget. Lucifer bilang nih dia udah melihat masa depan Lee Kyung. Mau Lee Kyung punya kontrak dengan naga kayak itu nggak ada gunanya menurut Lucifer. Kata Lucifer nih dia pernah melihat kalau Lee Kyung tuh punya umur tinggal beberapa tahun lagi dan udah jelas kalau Lee Kyung bakal meninggal lebih duluan daripada Kim Hyung Sun. Lee Kyung tentu saja nggak terima statement tersebut. Lee Kyung merasa kalau dia meninggal dalam waktu beberapa tahun lagi, apa gunanya semua yang Lee Kyung lakukan sampai sekarang? Nah di sini Lucifer nggak peduli dengan ocehan Lee Kyung. Intinya tuh Lucifer menggaransi Lee Kyung kalau umur Lee Kyung tuh sisa beberapa tahun doang dan kematiannya itu udah nggak bisa dicegah. Makanya Lucifer bilang nih melibatkan Kim Hyung Sun dalam taruhan mereka berdua emang menarik banget. Sekarang Lucifer bilang intinya nih semuanya udah ada di tangan Lee Kyung. Kalau Lee Kyung mau Holy Sword-nya, maka Lee Kyung harus memberi liontin itu pada Kim Hyung Sun. Saat liontinnya diberikan, maka nanti akan tersisa tinggal satu nyawa, entah Lee Kyung atau Kim Hyung Sun. Jadi sekarang tuh semua pilihan intinya ada di tangan Lee Kyung. Lee Kyung di sini sih nggak tahu ya harus gimana. Lee Kyung marah dan juga pusing. Lee Kyung tuh penasaran kenapa dia bisa meninggal dalam waktu dekat seperti yang dikatakan Lucifer, dan juga marah kenapa taruhannya harus sih melibatkan Kim Hyung Sun. Ya tapi Lucifer lagi-lagi nggak peduli. Pertemuan Lucifer dan Lee Kyung itu langsung berakhir. Pokoknya menurut Lucifer semua tuh ada di tangan Lee Kyung sekarang. Setelah Lee Kyung kembali nih dari subspace milik Lucifer, Lee Kyung tuh udah berada di Blue Guild. Sekarang semua orang lagi berpesta karena ingatan Lee Kyung telah kembali. Di sini Kim Hyung Sun tuh ngajak Lee Kyung untuk masuk ke dalam dan berpesta bersama. Tapi Lee Kyung menolak hal itu. Lee Kyung tuh bilang kalau dia ada hal penting untuk dibicarakan dengan Kim Hyung Sun. Lee Kyung langsung aja nih membicarakan tentang Holy Sword. Lee Kyung bilang kalau dia tuh telah mendapatkan Holy Sword yang mereka butuhkan untuk melawan Outer God. Sekarang tinggal mencari pahlawannya. Kim Hyung Sun jelas terkejut dong dan menanyakan dari mana Lee Kyung mendapatkan Holy Sword. Lee Kyung sih ngaku ya kalau itu diberikan oleh Dewi Benigor agar Lee Kyung bisa mencari pahlawan Beno secepatnya. Padahal nih guys, kita kan tahu ini mah bohong. Dewa tolol Benigor itu malah yang membuat masalahnya jadi runyam. Andai Benigor tuh nggak ngejual Holy Sword itu, Lee Kyung tuh nggak butuh taruhan dengan si Lucifer. Tapi pada akhirnya mau dikata apa, Lee Kyung harus taruhan dengan Lucifer. Nah Kim Hyung Sun tuh tentu aja senang dan terus memuji Lee Kyung. Di tengah-tengah pujian Kim Hyung Sun ini, Lee Kyung sebenarnya kepikiran banget dengan taruhannya bersama Lucifer. Lee Kyung tuh yakin banget kalau Lee Kyung meninggal nanti, Kim Hyung Sun tuh nggak bakal berpikir dua kali untuk menyelamatkan Lee Kyung. Pokoknya Lee Kyung mati detik itu, sedetik kemudian Kim Hyung Sun mengorbankan diri. Nah masalahnya kalau Kim Hyung Sun menyelamatkan Lee Kyung pakai liontin tersebut, Kim Hyung Sun bisa menghilang dari dunia ini. Hal itu tuh juga gawat bagi Lee Kyung karena dari awal kan Lee Kyung itu bertahan hidup juga karena si Kim Hyung Sun. Jadi Lee Kyung tuh tentu saja harus memutar otak nih agar Kim Hyung Sun tidak mengorbankan dirinya saat Lee Kyung nanti meninggal. Tapi taruhan tetap taruhan. Lee Kyung tuh tetap harus memberikan liontin miliknya pada Kim Hyung Sun kalau Lee Kyung mau menyimpan Holy Sword. Jadi semuanya tuh harus emang sesuai
sesuai dengan taruhan yang diinginkan Lucifer. Lee Kyung kemudian mengeluarkan liontin miliknya dan bilang kalau dia tuh memberinya pada Kim Hyung Sun. Alasannya katanya tuh simple, sebagai bentuk apresiasi karena Kim Hyung Sun mau jujur kalau Kim Hyung Sun tuh adalah regresor. Kim Hyung Sun sih menerimanya dengan senang hati ya. Ya meskipun Kim Hyung Sun bertanya-tanya kenapa dia nggak bisa melihat efek dari artefak tersebut. Lee Kyung bilang kalau artefaknya emang nggak punya efek. Padahal mah Lee Kyung tuh udah utak-atik itu di balik layar. Lee Kyung ternyata udah berkomunikasi dengan Dewi Benigor guys. Lee Kyung tuh menyuruh Dewi Benigor buat menyegel supaya tuh nggak ada seorang pun yang bisa melihat efek dari liontin tersebut. Jadi Lee Kyung nih coba memanipulasi perjanjian doang dengan Lucifer. Kim Hyung Sun tetap pegang liontinnya sesuai perjanjian, tapi Kim Hyung Sun gak tahu gunanya. Ya setidaknya itu hal yang paling benar buat dilakukan sekarang. Apalagi si Kim Hyung Sun tuh emang kelihatan seneng banget. Setelah Lee Kyung memberikan Kim Hyung Sun liontinnya, mereka berdua tuh tetap ngobrol kayak biasa. Nah di tengah Kim Hyung Sun mau ngeluarin jokes bapak-bapak nih, sebuah ledakan besar malah terjadi. Apa itu orang yang gak suka jokes bapak-bapak Kim Hyung Sun? Setelah ledakan terdengar, salah satu orang dari Blue Guild masuk ke tengah Lee Kyung dan Kim Hyung Sun. Orang ini tuh melaporkan kalau mereka sedang diserang oleh orang asing. Lee Kyung dan Kim Hyung Sun kemudian langsung ke lokasi ledakan. Di sana tuh udah ada Oscar guys. Lee Kyung kemudian menanyakan apa yang udah didapatkan Oscar di sana. Oscar mengungkapkan kalau ini semua ulah teroris katanya. Oscar dan pasukannya emang berhasil tuh membereskan pimpinan para penjahat. Dari mulut penjahat juga, mereka nih ternyata melakukan semua itu katanya buat membalaskan dendam Jin Chung. Di sini Lee Kyung baru sadar kalau beberapa orang Jin Chung tuh emang masih banyak yang kabur. Di tengah gumaman Lee Kyung, Oscar juga bilang kalau serangan kriminal semacam itu enggak hanya terjadi di Teokrasi Benigor, tapi juga terjadi di berbagai negara lain. Semua kejadian ini nih menurut Lee Kyung sih ironis ya. Jin Chung kan memilih dirinya untuk dieksekusi supaya pasukannya selamat. Sekarang pasukannya malah jadi kriminal dan membuat diri mereka dibereskan karena melakukan kejahatan. Lee Kyung bilang nasib Jin Chung ini emang sial banget sih. Udah jadi korban fitnah, sekarang bawahannya ternyata bego semua. Di sini Oscar meminta maaf pada Lee Kyung karena nggak bisa ngejaga teokrasi dengan benar. Lee Kyung bilang kalau Oscar tuh nggak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Lee Kyung kemudian terus memikirkan apa yang terjadi sekarang. Lee Kyung tuh merasa ini adalah kabar buruk banget kalau teokrasi diserang kriminal kayak gini. Karena Vatikan dan juga Lee Kyung sebagai kardinal kehormatan tuh bisa diragukan oleh masyarakat untuk menjaga keamanan semua orang. Ya Lee Kyung gak mau dong kalau pamornya itu jadi negatif. Tapi tunggu dulu nih, Lee Kyung juga melihat kalau ada celah untuk cuan banget atas kejadian tersebut. Lee Kyung baru ingat, Oscar kan bilang kalau serangan kriminal ini bukan cuma di satu tempat doang, melainkan di semua negara. Lee Kyung berpikir, kok nggak ada nih yang mulai membuat aliansi anti teror? Hal ini tuh membuat Lee Kyung memang merasa aneh. Kalau persoalan iblis, bisa jadi tuh emang bukan bencana benua karena cuma sedikit negara yang terdampak. Tapi kalau aksi kriminalnya tuh di semua wilayah, kayak sekarang itu beda lagi ceritanya. Menurut Lee Kyung tuh harusnya ada yang coba menyatukan semua wilayah. Nah tentu saja karena nggak ada yang coba itu, peran itu tuh bakal diambil alih oleh Lee Kyung. Makanya Lee Kyung nih dari yang tadi bete karena banyak serangan teror, sekarang malah terima kasih banget sama anak buah Jin Chung. Sekarang pengaruh Lee Kyung tuh bakal bisa meluas enggak pakai rem karena insiden yang terjadi. Apalagi Lee Kyung kan emang punya pion yang bisa diandalkan otaknya. Nah makanya sekarang Lee Kyung tersenyum dan bilang udah saatnya ngecegah hal naas kayak teror tadi terulang kembali di benua. Beberapa hari kemudian, semua udah terlihat damai. Lee Kyung di sini berjalan menuju sebuah ruangan. Lee Kyung disambut nih dengan nama baru yaitu Ketua Continental Protection Committee. Lee Kyung sih kelihatan keren ya, mau rapat pakai kacamata kayak gini. Saat Lee Kyung masuk ke ruangan konferensi, Lee Kyung tuh melihat semua orang udah siap mendengar arahan dari Lee Kyung. Sebelum dengar arahan apa yang mau disampaikan Lee Kyung, kita bahas bentar dulu deh. Apa nih Continental Protection Committee? Di mata publik, aliansi ini tuh dibentuk untuk keamanan dan perlindungan benua setelah maraknya aksi teror.
Padahal mah aliansi ini tuh dibentuk Lee Kyung untuk membuat kekuasaan Lee Kyung makin besar aja dan mencapai seluruh negara di benua tersebut. Lee Kyung itu bisa mengamankan posisinya sebagai ketua bahkan dengan cara culas guys. Setelah Oscar mundur dari calon ketua, Oscar tuh bahkan enggak tertarik jadi wakil ketua dan memberikannya pada Ji Hye. Makanya sekarang Lee Kyung tuh enggak punya ancaman sama sekali. Wakilnya aja Ji Hye yang emang sejiwa dengan Lee Kyung. Kemudian kalau ada yang berani menantang Lee Kyung jadi ketua, Lee Kyung tuh punya 3 tukang pukul menyeramkan. Cha-hera, Kim Hyung Sun, dan juga Hayan. Jadi Lee Kyung emang udah fix nih jadi ketua aliansi ini. Lee Kyung tersenyum jahat karena sekarang dia nih bukan cuma menguasai teokrasi Benigor doang, tapi secara underground tuh udah menguasai seluruh benua. Nah sekarang kita balik lagi nih ke pertemuan aliansi. Di sini Lee Kyung mengumumkan kalau mereka tuh harus bersatu melawan semua ancaman yang ada di benua. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mencari pahlawan yang diutus oleh dewa. Lee Kyung menyebut operasi ini sebagai Holy Sword Hero Initiative. Lee Kyung menjelaskan nih guys, caranya untuk mencari sang pahlawan pedang suci tuh simple banget. Dalam beberapa pekan mendatang, katanya tuh Blue Guild bakal mengadakan semacam turnamen untuk semua orang. Hal ini diadakan untuk menyeleksi siapa aja yang berhak jadi kandidat Holy Sword Hero. Nah, untuk mengumumkan ajang turnamen tersebut butuh publikasi dong. Lee Kyung tuh bakal memanfaatkan teknologi dengan Ji Hye sebagai penanggung jawab dan juga bakal menggunakan promosi media dan juga promosi konvensional dengan menggunakan kekuatan politik semua orang. Lee Kyung bilang kalau sekarang tuh emang urgent bagi mereka mencari pahlawan yang telah ditakdirkan oleh para dewa. Setelah pengumuman kalau aliansi telah meluncurkan pencarian Holy Sword Hero, semua tuh langsung heboh. Semua orang mulai membicarakan siapa yang akan jadi orang terpilih dan tentu saja mendapat kekuatan yang begitu besar di benua tersebut. Namanya juga pahlawan benua, ya pasti namanya uang, koneksi, politik, pasti dapat semua tuh. Nah, di tengah riuh semua orang membahas Holy Sword Hero, kita kemudian itu diperlihatkan satu karakter baru lagi, bocah baju hijau ini itu ngotot kalau dialah yang bakal terpilih jadi pahlawan benua yang dicari semua orang. Bocah ini tuh yakin pada dirinya bukan cuma karena kemampuannya, tapi ternyata dia tuh juga punya koneksi dengan Lucifer, kucing yang kayaknya sih transparan ya, melingkar di tubuhnya. Nah, siapa lagi bocah tengil ini yang mau jadi pahlawan? Apalagi dia nih kayaknya sih partner Lucifer ya. Apa dia kawan atau lawan bagi Lee Kyung? Penasaran? Sayangnya guys, alurnya udah mentok guys. Doakan nih autornya sehat supaya kita bisa lanjutin alur cerita ini secepat mungkin. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Oh iya, kita nih lagi ngadain polling di tab komunitas. Semoga juga kamu bisa ikut polling supaya channel ini makin berkembang ya. Semoga kita bisa jadi teman ngobrol yang solid. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.